kita pernah lihat ada dua toko yang sama, yang kita manage harganya sama, tapi kok beda ya? Yang satu lebih murah. Saya pikir apakah ada salah setting atau gimana? Ternyata enggak. Yang satu menampilkan harga paling murahnya, yang satu lagi menampilkan harga termahalnya. Terus teman-teman mungkin ada pertanyaan, oh kalau saya udah aktifkan voucher reguler, kalau saya aktifkan voucher follower juga bakal boncos nggak banyakkan voucher gitu ya? Jawabannya ya seperti seharusnya enggak gitu. Kenapa? Karena ketika transaksi terjadi, si customer itu cuma bisa add voucher-nya itu satu dari seller, which is itu harus pilih antara voucher reguler atau voucher follower, jadi salah satunya aja. Kemudian voucher dari Shopee satu, voucher dari toko satu, sama voucher ketika ada spesial satu gitu ya, misalnya gratis ongkir atau apa gitu. Cuma tiga itu. Berarti nggak bakal artinya nggak bakal saling, oh udah pakai voucher follower, voucher reguler juga gitu, kita rugi nggak gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang udah pakai pun pasti mungkin juga sempat pikir, saya udah pakai sih, tapi penjualan nggak gitu gede gitu. Sebetulnya yang kita incer dari voucher follower adalah follower, bukan penjualan. Jadi misalnya dari 500 voucher yang kita bisa claim, yang kita bisa user claim, mungkin ada 200 yang diklaim tapi transaksi cuma 5 gitu. Jadi teman-teman jangan lihat dari cuma 5 transaksi nih yang terjadi, tapi dari 200 yang ngeklaim voucher follower kita. Artinya ada 200 user baru yang follow toko kita, dan ketika dia search produk yang ada di toko kita, kemungkinan produk di toko kita ini akan ada di hasil pencarian yang lumayan baik di hasil pencariannya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan lihat dari jumlah transaksinya untuk voucher follower, tapi lihat dari berapa banyak sih follower yang bisa kita gaet gara-gara voucher follower, kurang lebih seperti itu. Ya, dan itu mempengaruhi algoritma ketika mereka mencari barang. Oke. Oh, itu sebabnya. Oh ya, ini kalau kita bisa semakin dekat, maka itu sebabnya ketika teman-teman membuat toko baru, diusahakan kalau bisa, kalau nggak bisa ya satu area, tapi kalau bisa beda area sih. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Putih, ya masih kayak gitu, jangan Jakarta Barat gitu. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya di Jakarta Barat, Jakarta Barat. Kayak itu. Oke. Oke, ini Shopee Live and Video, ini pasti kita akan dibahas lebih mendalam besok. Tapi saya cuma kasih kenapa sih kita mesti fokus di Shopee Live and Shopee Video. Ini sama-sama sih. Dulu sebetulnya saya sebelum di marketplace, dulu saya adalah lebih banyak di industri gadget ya, lebih banyak di aplikasi untuk mobile application. Jadi Android apps, iPhone apps, segala macam gitu. Dan salah satu hal yang saya pelajari ketika saya berada di industri itu adalah kalau kita bikin satu aplikasi, kita mau ada satu menu yang paling sering diakses oleh orang, kita taruhnya di sini, gitu ya. Kalau di teori tentang mobile apps, di sini adalah area hijau, gitu ya. Kenapa area hijau? Karena paling bisa di reach oleh jempol si pengguna, gitu ya. Dan kita lihat di aplikasi Shopee, Shopee Live and Video ada di sini, gitu ya, ada di situ, dan itu fix. Artinya kalau scroll tetap ada di situ, gitu ya. Intinya, gitu ya. Dan selain itu juga Shopee juga masih ada budget khusus untuk bagi-bagi, masih nge-burn money lah, kira-kira lebih seperti itu. Mereka kasih tambahan voucher segala macam, subsidi segala macam untuk Shopee Live and Video, gitu ya. Terus alasan ketiga kenapa kita bisa lihat, walaupun udah tahu juga sih ya, kenapa kita bisa lihat Shopee itu fokus banget di Shopee Live Video. Selain lokasi menu, ada voucher khusus juga, kita lihat di hasil pencarian itu makin lama makin nyata gitu ya. Kalau kita cari sesuatu di hasil pencarian, tiba-tiba ada Shopee Live, tiba-tiba ada Shopee Video kayak gitu muncul.
gitu. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau kita cari misalnya apa nih, botol botol minum anak kayak gitu, teman-teman bisa lihat iklan-iklan organik terus tiba-tiba muncul Shopee video kayak gitu ya. Artinya apa? Pertama, slot organik makin kecil gitu ya. Yang kedua, dia menekankan di ads karena dia dapat duitnya dari sana. Dan yang ketiga, dia ingin nge-boosting Shopee video dan Shopee Live-nya di sini gitu. Ya, oke, jadi ini pentingnya Shopee Live and video di sini gitu ya. Nanti teman-teman gimana cara Shopee Live-nya yang baik dan itu di besok hari ya. Oke. Voucher. Sampai sini ada yang mau sharing-sharing nggak? Oh, kalau ya silakan. Voucher dari oh, oke. Oh enggak, kalau live ya. Lagi live pas. Kan biasanya kalau di Oh, kalau mau join yang tadi itu. Oh, itu tergantung Shopee-nya sih. Tergantung dari Shopee-nya, ha. Ah, ah, nggak dapat sih, nggak dapat. Betul, ha. Iya. Jadi nggak 24 jam ada keluar Shopee apa? Iya. Iya ya. Jadi pemilihan pemilihan waktu live-nya. Hmm, bisa, ya, betul. Iya, 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 iya. Itu. Jadi ada jam-jam khusus dari Shopee yang voucher subsidi itu keluar gitu. Jadi nggak 24 jam. Mm-mm. Ya, ya. Ya jadi tadi kata Om Botak juga pagi-pagi kan, kalau Gensi udah tahu affiliator mana yang kira-kira kalau nge-live dapat voucher gitu kan. Nah, begitupun dengan user kita tahu jam-jam mana aja yang ada subsidi voucher dari Shopee gitu, kurang-kurang lebih seperti itu. Hmm. Nah, hmm. Kalau untuk afiliator khusus ya, ya. Ah, udah. Beda, beda. Ya, ya, ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke voucher ya. Voucher itu oke. Kalau di Shopee itu tampil di mana aja sih gitu ya. Yang pertama di halaman toko gitu ya. Di halaman toko, kemudian di halaman produk, detail produk, kemudian di halaman checkout gitu ya. Jadi kalau dari sini aja kita, oh ya, ini sebetulnya umum ya. Di marketplace lain juga ada di halaman toko, halaman produk, halaman checkout gitu ya. Yang membedakan adalah di Shopee juga tampil di halaman ketika kita melakukan melakukan pencarian, di hasil pencariannya juga udah muncul misalnya ada diskon seperti ini atau langsung dipotong di sini ya. Teman-teman udah ini ya. Mana yang dipakai itu algoritma Shopee kayaknya masih apa ya? Sebagian masih berupa seperti itu, sebagian udah langsung dipotong seperti ini. Gitu. Kayak misalnya gini nih.
kayaknya algoritma Shopee juga masih mencari yang terbaik yang mana. Kalau kita misalnya lihat, kalau kita ada varian produk, ada harga mana sih yang ditampilin, harga termurah atau harga termahal? Jawaban orang pasti beda-beda. Karena memang dua itu ditampilkan kan, ya. Kita pernah lihat ada dua toko yang sama, yang kita manage harganya sama, tapi kok beda ya? Yang satu lebih murah. Saya pikir apakah ada salah setting atau gimana? Ternyata enggak. Yang satu menampilkan harga paling murahnya, yang satu lagi menampilkan harga termahalnya. Kenapa bisa gitu? Karena mungkin Shopee juga lagi coba-coba nih mana yang efektif, tampilin harga termurah atau termahal gitu kan. Begitupun dengan tampilan voucher di luar di hasil pencarian, Shopee juga ada dua nih, ada yang seperti ini, ada yang langsung potong di harga gitu ya.